Tatap matamu bagai busur panah yang kau lepaskan ke jantung hatiku meski. Assalamualaikum Pak Wasmo. Waalaikumsalam. Ya. Mohon maaf Pak Wasmo, saya selaku guru di sini dan Pak Wasmo selaku pimpinan kepala sekolah di saya di sini. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya karena ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait tugas dari yang sedang saya jalani, di mana saya saat ini sudah sampai ke modul 3.1. Dan terima kasih atas dukungannya selama ini Pak. Terus untuk modul 3.1 ini saya ada tugas yaitu memberikan atau membuat wawancara bersama 2 atau 3 kepala sekolah. Di antaranya salah satu kepala sekolah itu di tempat saya mengajar. Dalam hal ini Pak Wasmo Pak. Jadi nanti yang materi yang akan kami tanyakan yaitu tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Saya dimulai Pak. Siap, bisa dimulai. Yang pertama Pak, ini dalam hal pengambilan keputusan, jika satu saat ada sebuah kasus mengenai keputusan yang bernilai kebajikan, tetapi itu sebuah dilema etika atau bujukan moral, itu bagaimana cara Pak Wasmo selaku kepala sekolah dan pimpinan di sekolah ini dalam mengidentifikasinya? Untuk mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, sekolah tentunya punya aturan. Aturan itu bisa berupa aturan yang berkenaan dengan buku ataupun aturan yang berkenaan dengan kebiasaan atau kebajikan yang biasa kita dapatkan di lingkungan masyarakat. Untuk mengidentifikasinya, tentunya aturan yang kita tegakkan, aturan yang kita laksanakan itu sesuai dengan petunjuk yang sudah dibuat oleh pemerintah ataupun oleh siapapun yang berkenaan dengan membuat aturan itu. Nah, untuk identifikasi kasus seperti ini, memang kita harus bisa menempatkan mana yang kasus ini sebagai apa tadi yang etika, etika, kemudian yang kedua yang bujukan moral. Kita harus mengidentifikasinya. Di antaranya kita harus istilahnya membenturkan, kita harus menyamakan persepsi dengan yang ada di sekitarnya. Kemudian kita juga mana sih yang termasuk kasus yang bujukan moral itu seperti apa, kemudian yang dilema etika itu seperti apa. Kalau yang dilema etika, karena ini sama-sama benar, ya kita harus memprioritaskan mana yang kira-kira kebenaran ini akan berpengaruh bagi banyak orang, mana yang kira-kira kebenaran ini yang hanya berpengaruh pada sedikit orang. Kalau dalam agama Islam kita kan mudarat dan syah, mana yang mudaratnya sedikit dan kebajikannya banyak, nah itu yang kita prioritaskan. Kemudian yang mana yang berakibat langsung dengan murid kita yang banyak, yang kebajikannya lebih banyak, itu juga yang kita prioritaskan. Jadi kita harus, untuk mengetahui seperti itu, maka kita harus diidentifikasi dulu kasus per kasus itu dengan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Ya, berarti pertama disesuaikan dengan aturan, yang kedua dampak manfaatnya ya Pak ya. Iya, dan yang ketiga tadi mengenai berorientasi kepada murid begitu ya Pak. Iya. Ya. Terima kasih itu untuk pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Dalam menjalankan pengambilan keputusan tadi Pak, jika ditemui kasus di mana ada dua kepentingan sama ya, seperti tadi disampaikan benar sama benar, itu sama-sama mengambil kebajikan. Bagaimana ini Pak pengambilan keputusannya? Untuk kasus yang sama benar, kemudian keduanya juga sama-sama mengandung nilai kebajikan atau kebenaran ya Mas ya.
ini memang kayak buah si malakama. Artinya gini, kalau kasus itu sama-sama mengandung kebenaran, tapi kan tetap harus ada yang kita prioritaskan. Artinya gini, tidak semua kasus yang mengandung kebenaran itu bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kalau kita tinggalnya di sekolah, berarti ya yang bermanfaat bagi lingkungan sekolah. Kita tetap diwajibkan harus memilih salah satu di antaranya. Nah, untuk memilihnya, maka kita gunakan prioritas atau nalar dan pikiran kita. Kalau kasus itu secara nalar dan secara hati itu memang berdampak luas dan banyak manfaatnya bagi lingkungan sekolah kita, terutama bagi anak-anak didik kita, maka itu yang harus segera kita ambil tindakan untuk segera menyelesaikan. Ini pertanyaan yang ketiga, Pak. Kemudian prosedur atau langkah seperti apa yang Bapak lakukan mengenai pengambilan keputusan tadi? Prosedur atau langkah yang harus diambil apabila ada kasus yang betul keduanya benar dan mengandung unsur kebajikan, maka untuk prosedurnya kita tetap menginventarisir dulu beberapa macam kasus ini, kemudian kita juga setelah diinventarisir, kemudian kita diambil prioritas kasus yang akan diselesaikan. Setelah itu juga diidentifikasi. Artinya gini, kasus itu kita ngerti benar dan tidaknya, benar dan salahnya, kita tetap harus berkomunikasi dengan yang bersangkutan yang punya kasus. Oleh karena itu, kita wajib berkomunikasi dengan orang yang sudah mempunyai kasus itu agar kemudian didapatkan informasi yang sebenarnya, yang sejelas-jelasnya. Setelah kita mengidentifikasi seperti itu, baru kita nanti minta tolong sama rekan-rekan, minta masukannya, minta urun rembuknya. Nah, setelah ada urun rembuk, ada masukan, kita kemudian bisa memutuskan kasus tersebut mana yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Tadi berarti ada semacam klarifikasi ya kepada yang bersangkutan, kemudian identifikasi, kemudian tadi ada juga meminta masukan dari rekan-rekan guru yang lain ya Pak, dan diinventarisir baru diputuskan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, ini nomor 4 ini. Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, apakah hal-hal yang Bapak anggap paling efektif? Tadi pengambilan keputusan dilema etika itu memang ada beberapa cara atau metode yang harus kita selesaikan. Namun demikian ada yang lebih efektif. Efektif itu artinya mungkin berkenaan dengan waktu, dengan biaya, atau dengan yang lainnya. Untuk yang lebih efektifnya, yang pertama memang kita harus menggali kasus itu secara langsung dari yang mempunyai kasus tersebut. Setelah menggali langsung, kemudian kita dudukkan bersama untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dan jangan ditunda-tunda. Artinya jangan ditunda itu seperti ini, karena pekerjaan kita itu kan banyak, jadi untuk kasus segera diselesaikan secepatnya. Artinya secepatnya pun tidak berarti istilahnya gerusa-gerusu, tapi kasus itu betul-betul harus diselesaikan dengan dengan mempertimbangkan yaitu tadi kemanfaatan bagi kita semua. Seperti itu, Mas. baik. Apakah hal-hal yang dianggap merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Atau apakah ada itu hal-hal yang dianggap merupakan tantangan? Setiap menyelesaikan masalah pasti ada tantangannya. Yang berkenaan dengan kasus seperti ini, penyelesaian kasus itu kan biasanya tidak menyenangkan semua pihak. Pasti ada pihak yang merasa dirugikan.
tantangan saya bagaimana caranya untuk yang merasa dirugikan atau yang merasa kasusnya tidak diperhatikan ini biar bisa menerima keputusan yang sudah dibuat. Jadi tantangannya itu yang sudah yang misalnya yang tadi yang saya katakan tadi yang ya kalau dalam acara hukum mungkin kalah ya Mas ya. Yang kalah itu biar bisa menerima dengan legowo dan bisa melaksanakan keputusan yang sudah kita ambil secara kolektif bersama-sama demi kepentingan sekolahan. Jadi tantangannya bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam sisi pikiran orang tersebut biar dia itu mau menerima, mau melaksanakan keputusan yang sudah diambil oleh sekolah. Jadi tantangannya justru berorientasi kepada si objeknya. Objek. Baik. Jika terdapat kasus dilematika Pak, nanti yang benar dengan yang benar, apakah Bapak ini akan segera menyelesaikan kasus tersebut? Atau mungkin membuat jadwal penyelesaiannya, begitu Pak? Untuk penyelesaiannya ini tidak semudah kita istilahnya membuat harus ada jadwal. Kita kan kasusnya itu kan kadang-kadang datangnya juga kita tidak tahu kapan waktunya dan sebagainya. Yang jelas penyelesaiannya itu harus dilihat prioritasnya. Mana yang lebih urgen dan lebih penting, itulah yang kita dahulukan. Kemudian mana yang lebih berpihak pada kepentingan orang banyak, kepentingan sekolah, atau yang tadi saya katakan kalau yang banyak kebajikannya lebih banyak, itu yang lebih kita pentingkan. Jadi pakainya skala prioritas untuk kita menentukan mana yang harus didahulukan. Untuk jadwalnya bisa menyusul setelah skala prioritas itu kita susun bersama dan sudah kita rancang bersama, baru nanti kita membuat jadwal-jadwal untuk penyelesaian kasus tersebut. Berarti untuk prosedurnya sesuai kayak yang tadi Pak Wasmud sampaikan. Iya. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi Pak. Ini pertanyaan yang nomor 7 Pak. Dalam hal pengambilan keputusan ada kasus dilematika. Ketika terdapat kasus tersebut Pak, apakah ada faktor yang membantu Bapak dalam hal ini atau melibatkan orang lain? Kita bekerja secara kolegial ya Mas ya, kolegial kolektif. Oleh karena itu kita tidak bisa mengambil keputusan secara perorangan Mas. Jadi kita tetap harus minta saran pandang dari rekan-rekan sejawat kita demi kebaikan bersama. Kalau kita hanya memutuskan secara individu atau secara pribadi, itu sudut pandang kita juga kan terbatas. Oleh karena itu kita dikhawatirkan keputusan yang kita ambil itu tidak akan memuaskan semuanya. Oleh karena itu tetap kita minta saran pandang dengan rekan-rekan yang lain agar keputusan yang kita ambil itu betul-betul keputusan yang sudah dipandang dari berbagai macam sudut sehingga nanti hasilnya. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Wasmud tadi sejauh ini, adakah pembelajaran Pak dari pengalaman Bapak selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilematika Pak? Iya. Banyak pembelajaran yang kita peroleh dari kasus semacam ini. Ternyata mengidentifikasi kasus itu memang sangat diperlukan. Artinya gini, kalau ada kasus yang memang sulit untuk kita ambil keputusan karena sama-sama benarnya ya Mas, sama-sama mengandung nilai kebajikannya, ya kita identifikasi itu yang lebih diutamakan. Setelah diidentifikasi secara menyeluruh, kemudian kita juga harus komunikasi sama yang bersangkutan untuk menggali semua aspek yang dipermasalahkan untuk mencari keterangan agar kasus itu bisa kita lihat dengan nalar, dengan hati seobjektif mungkin, sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan yang betul-betul
keputusan itu memang bisa dipertanggungjawabkan oleh semuanya. Jadi yang perlu memang kita harus mengidentifikasi itu, kemudian kalau perlu ya diadakan pengujian lah kasus itu dari segala sisi, sehingga nanti kita akan mendapatkan keputusan yang tepat, tidak berat sebelah, juga tidak mengecewakan banyak orang. Itu. Terima kasih Pak ini Ya, atas siap. seluruh informasi yang diberikan. Semua pertanyaan sudah Bapak jawab atau informasi sudah disampaikan. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas partisipasi, atas dukungan dari Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan saya di sini, dan saya akhiri saja. Mohon maaf jika dalam menyampaikan ini saya ada kekeliruan Pak. Oke, matur nuwun Pak, sukses selalu Pak Wasma. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Aris ya. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Aris gimana? Ya, alhamdulillah saya juga. Maaf Pak, sebelumnya perkenalkan ya, udah kenal, saya Abid Jayanto dari SD Negeri Cigoro 3. Di sini saya kebetulan sedang menjalani pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 dan alhamdulillah sekarang sudah di modul 3.1. Adapun kehadiran saya di sini menemui Bapak karena ada sesuatu hal yang perlu kami mohon informasinya dari Bapak Rizdiarto selaku Kepala Sekolah di SD Kersana 2 terkait dengan tugas CGP, yaitu kami harus membuat wawancara dengan 2-3 kepala sekolah, gitu Pak. Adapun materi yang akan kami tanyakan nanti seputar pengambilan keputusan dengan titik-titik kebajikan, gitu Pak. Ya. Bisa dimulai Pak. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas keluangan waktu dari Bapak. Sama-sama. Atas nama saya bisa bantu saya. Juga atas informasi yang akan diberikan. Nanti dipakai. Ya, kita mulai saja Pak. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, ini dalam pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin kan kadang timbul atau muncul di depan etika atau rujukan moral. Dalam hal ini jika menemui kasus tersebut, bagaimana Bapak cara untuk mengidentifikasinya? Ya. Jadi dalam mengambil keputusan memang kita harus berhati-hati. Jadi dalam karena keputusan yang akan kita keluar nanti itu akan berdampak ke semua warga sekolah. Jadi saya dalam pengambil keputusan kaitannya dengan dinamika, tentunya saya akan mengidentifikasi dulu masalah apa yang ada. Masalah itu akan berdampak secara moral keseluruhan warga sekolah atau hanya 1-2 orang. Tentunya itu juga berat bagi kami untuk memutuskan itu, tapi keputusan ini harus kami laksanakan, dan tentunya keputusan apapun yang kami keluarkan itu bisa diterima oleh semua pihak warga sekolah. Terima kasih. Berarti yang pertama tadi adalah identifikasi dampak kedepannya begitu ya Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama ya Pak. Untuk pertanyaan kedua Pak, ketika menjalankan keputusan tersebut Pak dan ditemui di mana ada kasus yang dalam dilema etika itu ada kasus yang sama-sama benar atau mungkin juga mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana dari Pak Setiarto selaku kepala dalam mengambil keputusan? Nah, karena yang saya tempuh dalam pengambilan keputusan, tentunya saya mencari informasi atau saran-saran dari rekan-rekan sejawat, terutama di senior atau yang lainnya, agar keputusan yang saya laksanakan itu tidak memihak atau tidak memihak salah satu dan semuanya juga akan menyetujui. Misalnya sebagai contoh, misalnya dalam kita misalnya untuk memperhatikan anggota guru, misalnya salah satu guru yang kaitannya dengan sosial, ya misalnya ada guru yang sakit tentunya, ya kami secara bersama-sama akan mensupport guru tersebut
atau misalnya membesuk ya. Tapi apabila misalnya ada keluarga, misalnya keluarga guru, misalnya suami, istri atau orang tua, itu ya kami harus musyawarah dulu dengan guru-guru yang lain. Apa ini perlu kita samakan kalau ada guru yang sakit kita besuk atau cukup bagaimana? Karena kalau satu guru kita besuk, misalnya orang tuanya, kalau yang terus nanti ke depannya yang lain tidak dibesuk, ini juga akan menimbulkan konsekuensi. Saya dengan guru untuk ke depan apabila ada kasus seperti ini kita musyawarahkan yang terbaik seperti ini. Artinya ada dengan jalan musyawarah dan itu dibicarakan dengan rekan guru ya Pak, selaku partner atau rekan kerja. Selanjutnya ini untuk yang ketiga Pak, pertanyaan yang ketiga. Jadi yang kedua tentang yang sama-sama benar Pak, sudah dicontohkan oleh Bapak. Dan yang ketiga, kemudian dari langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Untuk langkah-langkahnya tentunya kami akan mengidentifikasi dulu kasus-kasus atau masalah yang timbul, kemudian saya akan mencari bukti-bukti konkret, bukti nyata kepada rekan-rekan kerja kami untuk menambah atau mengklarifikasi masalah kasus-kasus itu, sehingga nanti apabila saya mengambil keputusan itu saya sudah mempertimbangkan dari berbagai sumber atau berbagai masukan dari teman-teman kami. Kemudian sebelum kami memutuskan juga saya akan menyampaikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan guru ya, biar mereka itu tidak merasa kaget atau merasa terkejut kok tiba-tiba ada keputusan yang seperti ini. Jadi saya akan usahakan dulu bahwa saya akan mengambil keputusan seperti ini itu karena ada atas masukan-masukan dari teman-teman dan dampak kedepannya biar semuanya tidak merasa ada yang tersakiti atau ada yang merasa tidak disamakan, tidak dianaktirikan. Dan selanjutnya Pak, ini nanti semua ada di lapangan. Jadi yang keempat, dalam mengambil keputusan pada kasus di rumah etika Pak ini, apakah hal-hal yang Bapak anggap itu efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Dalam mengambil keputusan di etika yang paling saya anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan saya tidak memberatkan salah satu pihak atau tidak menguntungkan salah satu pihak, dan saya juga akan berbuat senetral mungkin. Dan selanjutnya, apakah ada hal-hal yang dianggap merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus di rumah etika? Tantangan pasti ada karena semua warga sekolah atau semua rekan guru punya karakter yang berbeda-beda. Ya akan saya memahami karakter guru tentunya, dan saya akan mengurangi tantangan-tantangan yang nanti akan ditimbulkan. Jadi saya akan mendekati bayi ini satu per orang biar kami tahu, biar mereka paham lebih jelas. Atau jika terdapat kasus di rumah etika Pak, apakah Bapak itu akan segera menyelesaikan kasus tersebut pada hari itu, atau mungkin ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Dalam pengambilan kebijakan itu saya terlebih dahulu akan menelaah dulu, mengidentifikasi dulu kasus tersebut apakah harus secepatnya kita putuskan atau bisa nanti ya, apabila itu kasus kami akan menyelesaikan secara skala prioritas. Bagaimana kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu akan kami selesaikan, tentunya dengan tadi kami akan bergerak cepat biar kasus ini tidak berlarut-larut. Dan dalam hal pengambilan keputusan pada kasus di rumah etika, apakah ada faktor-faktor yang dapat membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut, atau mungkin ada pihak lain yang ikut dilibatkan? Saya tidak akan memutuskan dengan secara pribadi saya tentunya, dan faktor-faktor seperti terutama dari senior saya, dari pengawas sekolah, dari Korwil, ketua komite, terus dari rekan-rekan guru juga akan saya itu
akan masukan bagi kami. Dan mungkin dengan faktor-faktor itu banyak ini saya akan lebih mudah lebih paham. Satu lagi pertanyaan dari kami, yaitu dari semua hal yang telah Pak Kristianto sampaikan sejauh ini, apakah ada pembelajaran atau dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Jemaah Etika? Pengalamannya sudah saya ambil, tentunya saya evaluasi kembali keputusan itu agar nanti ke depan saya dalam mengambil keputusan tidak terulang misalnya dampak dari kebijakan-kebijakan yang saya putuskan kemarin-kemarin. Jadi tetap yang namanya kebijakan kepala sekolah pasti ada pro dan kontra. Kedepannya saya akan meminimalisir yang kontra, dan yang bagi yang pro tentunya juga akan saya ucapkan terima kasih. Memang keputusan ini harus saya keluarkan karena dengan keputusan ini maslahat manfaatnya berguna bagi banyak orang. Terima kasih Pak Kristianto atas waktu dan informasi yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi diri saya terutama, dan juga mudah-mudahan juga bermanfaat pula untuk kita semua, Pak, untuk memajukan pendidikan di bidang pendidikan, begitu Pak. Ya, semoga sukses Pak. Kiranya itu saja ya Pak yang dapat kami gali dari Bapak selaku pemimpin atau kepala sekolah di Jenderal Sana. Sukses selalu Bapak. Matur nuwun Pak, sama-sama.